warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abhuril kamilin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para hadirin jamaah salat tarawih Masjid Cut Nyadim, Menteng, Jakarta Pusat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah memberi kesempatan termasuk juga kekuatan serta kemauan kepada kita untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih berjamaah, yang mana tiada lain tujuannya kita hadir bersama ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu dan juga panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung pahala besar, di mana sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Para hadirin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, di mana hal tersebut dalam rangka menebus dan menghapus terhadap semua dosa dan kealpaan kita selama 1 tahun yang lalu. Dan keutamaan ibadah puasa Ramadan, di antaranya Nabi menyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan iktikad, dengan keyakinan iman kepada Allah bahwa ini perintahnya, dan hal ini digunakan oleh Allah untuk membantu kita untuk mencapai derajat takwa, kemudian semata-mata dilaksanakan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ghufir, niscaya Allah akan memberikan ampunan. Jadi ghufir, diampuni. Jadi kalau ghafar mengampuni, kalau ghufir maka orang yang berpuasa tersebut diampuni dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa terdahulu. Semoga puasa kita membuahkan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Termasuk juga ditambah lagi qiyam Ramadan. Salah satu bentuk qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Dan Nabi juga menyatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengadakan salat sunnah khusus pada bulan Ramadan, itu salat tarawih yang dikenal dengan qiyam Ramadan, maka
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, semua ibadah yang kita lakukan, janji pertama dari Allah dan Rasulnya adalah ampunan. Kenapa kok ampunan? Karena kebanyakan kita ini dalam kehidupan sehari-hari, ibadah kita ini hanya bersifat menghapus kekurangan dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau tidak ada peningkatan, niscaya kita menjadi orang yang bisa rugi jika ibadah kita tidak cukup menghapus dosa kita. Andaikan cukup berarti draw. Kalau draw kita ini bagaimana kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana amal kita hanya cukup menghapus dosa kita. Berarti kita tidak punya kelebihan apapun, dan kita akan rugi dan nyesal selamanya. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dalam sepanjang tahun Allah memberi sholat 5 waktu. Kemudian untuk menghapus hal-hal yang tidak terhapus oleh sholat 5 waktu kita, Allah memberikan sholat Jumat yang fungsinya menghapus kekurangan-kekurangan selama seminggu. Termasuk juga Allah memberikan Ramadan dalam rangka menghapus 1 tahun yang lalu. Ditambah lagi para hadirin, di bulan Ramadan Allah memberikan bonus tahunan, apa yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mana keutamaan malam tersebut khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Sehingga kalau kita benar ibadah pada malam Lailatul Qadar, niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima, maka sama dengan kita ibadah sepanjang 83 tahun lebih. Subhanallah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana dulu ada seorang nabi namanya Sam'un, yang oleh orang-orang Eropa dikenal dengan nama Samson. Di Jakarta ada Samson Betawi. Samson ini para hadirin selama 1000 bulan berjuang siang malam, tidak ada hentinya ibadah dan berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah cerita kepada para sahabat, kemudian para sahabat berangan-angan, andaikan kita diberi waktu untuk ibadah sebagaimana Sam'un tersebut, niscaya betapa bahagianya kita. Itulah yang ada di hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat Al-Qadar, di mana ini bonus bagi umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 malam nilainya sama dengan 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan malam 1000 bulan ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dengan harapan kelak ketika kita menghadap kepada Allah punya tabungan pahala yang melebihi daripada penghapus dosa-dosa kita. Para hadirin rahimakumullah, dalam mendapatkan Lailatul Qadar ini, di antara hadis dan juga qaul para ulama. Jadi kenapa? Karena pada ketika Quran turun, Lailatul Qadar pada 17 Ramadan. Kadang-kala Lailatul Qadar terjadi pada 19 Ramadan, biasanya pada tanggal-tanggal ganjil di atas separuh bulan Ramadan. Yang paling sering yaitu tanggal-tanggal ganjil setelah tanggal 20 Ramadan. Makanya Nabi menyarankan kepada kita,
taharraw lailatal qadri fil witril asl awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian mengejar Lailatul Qadar tersebut pada tanggal-tanggal ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jadi para aulia, para wali-wali Allah yang punya pengalaman khusus dalam bertemu dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu aslinya adalah sebuah sidang paripurna yang diikuti oleh para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh, dan malaikat Jibril juga ikut dalam sidang tersebut. Sidang apa para hadirin? Yaitu Allah menentukan takdir yang akan diberlakukan 1 tahun ke depan, di mana draftnya diturunkan pada malam nisfu Sya'ban, peresmiannya pada malam Lailatul Qadar. Sehingga pada 2 malam tersebut Allah membuka pintu rahmatnya untuk kita. Orang-orang tertentu di antara pembesar para aulia mengikuti sidang ini. Salah satunya yang masyhur Abul Hasan Asy'arili, di mana dia menyatakan lebih dari 20 tahun tidak pernah absen mengikuti dan tahu Lailatul Qadar itu dan beribadah dengan ibadah khusus pada malamnya. Oleh karena itu, di antaranya beliau memberikan tanda kapan Lailatul Qadar itu akan jatuh dalam setiap tahunnya, diberi tanda dari awal Ramadan. Tahun ini awal Ramadan ada pada hari Ahad. Biasanya kalau hari Ahad sebagai awal Ramadan, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Akan tetapi saya mohon kepada para jamaah, jangan hanya kita pada Lailatul Qadar. Kenapa? Pada Ramadan ini semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan, terutama yang ditengarai sebagai malam-malam Lailatul Qadar, terutama pada tanggal-tanggal ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi inilah para hadirin, kita berharap jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kekalapan kita. Dan juga Allah memberi amal yang makbul, yang bukan hanya menghapuskan dosa kita, tapi bisa kita banggakan untuk jadi bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika umur kita masih ada pada Ramadan yang akan datang, kita berharap setelah Ramadan ini kita mendapatkan Ramadan yang makbul, dan setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya kita diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah sholat 5 waktu kita, dan semua ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang makbul indallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.